Hai semuanya, sampai detik ini gue masih menikmati gaya hidup minimalis. Gue menikmati prosesnya, gue menikmati segala keadaannya, bahkan gue menikmati dengan ketiadaan barang yang biasanya banyak. Sekarang gue membiasakan diri untuk memiliki barang yang lebih sedikit dan gue menikmati hal itu. Selama gue menjalani gaya hidup minimalis ini, gue memiliki sebuah keputusan untuk tidak menggunakan barang ini atau tidak lagi membeli barang ini. Lalu barang apa aja sih yang gak gue pakai dan gak gue beli lagi setelah gue menjalani gaya hidup minimalis ini? Yang pertama adalah tren fashion terhadap outfit. Gue suka banget gonta-ganti outfit sesuai dengan trennya. Dulu gue menggunakan kaos distro yang penuh dengan graffiti atau sablonan yang full print. Sekarang gue udah meninggalkan hal itu. Tren setelahnya ada menggunakan celana baggy. Gue mengikuti menggunakan celana baggy. Lalu ada tren yang menggunakan celana yang sobek-sobeknya full, gue mengikuti tren tersebut. Saat itu gue gak menyadari ternyata di dalam lemari gue sudah penuh pakaian dengan beragam tren. Gue melihat pakaian itu adalah sebuah hal yang dipakai secara musiman aja, jadi gak continue gue pakai. Jadi dipastikan gue tidak akan membeli lagi pakaian-pakaian yang mengikuti tren, karena itu hanya menjadi barang musiman gue. Namun untuk hal seperti ini tidak bisa disamaratakan. Mungkin kalian yang menyukai fashion tentunya akan mengikuti tren fashion. Tapi kalau untuk gue yang orang biasa aja, gak ada hubungannya dengan fashion, modeling, dan lain-lain, gue akan tetap pada karakter gue yang biasa aja. Kaosan, celana jeans, dan ya seala kadarnya tidak mengikuti fashion. Barang selanjutnya yang gak gue pakai lagi adalah baterai. Loh, kan baterai itu penting ya harusnya. Ya, yang gue maksud di sini adalah baterai yang non rechargeable. Ini juga sebagai bentuk kepedulian gue terhadap lingkungan agar gue menjadi orang yang eco-friendly. Baterai isi ulang bisa gue charge selama ratusan kali dan itu masih mempertahankan performanya ketimbang kita harus membeli baterai yang baru tapi tidak bisa dicas lalu dibuang. Walaupun baterai isi ulang harganya lebih mahal sedikit, ini akan berguna untuk jangka ke depan. Jadi gue memutuskan untuk menggunakan baterai rechargeable. Selanjutnya yang gak gue gunakan lagi dalam kehidupan gue berminimalis adalah jam alarm secara fisik. Gue berpendapat bahwa buat apa gue memiliki jam alarm secara fisik kalau device kita pun sudah dilengkapi fitur alarm. Dari mulai handphone, tablet kalian, fitur alarm di smartwatch bahkan menurut gue lebih baik. Jadi gue nggak perlu lagi mendapatkan alarm yang begitu berisik. Karena dengan smartwatch pun saat kita tidur dipakai pun dia membangunkan kita dengan rasa yang lebih nyaman. Jadi dipastikan gue tidak menggunakan lagi jam alarm fisik. Barang selanjutnya yang gak gue beli lagi adalah air mineral dalam kemasan. Selama ini gue selalu membawa tumbler yang diisi air mineral langsung dari rumah, dari air galon. Gue orang yang peduli terhadap lingkungan, jadi gue mengurangi konsumsi barang-barang yang menggunakan plastik, apalagi barang yang kita butuh sehari-hari seperti botol air mineral. Hal ini mengurangi dampak dari penggunaan plastik yang semakin lama semakin banyak. Dengan begitu gue bisa menekan jumlah sampah plastik yang ada di dunia. Barang selanjutnya yang tidak akan gue gunakan lagi dan tidak gue pakai lagi adalah kalkulator fisik. Nasibnya sama seperti alarm fisik. Kita tidak lagi membutuhkan kalkulator secara fisik karena di device kita sudah memiliki fitur tersebut. Jika kita download aplikasi kalkulator lain, itu akan lebih lengkap lagi fitur dari kalkulatornya. Jadi buat apa menambah atau membeli lagi kalkulator fisik ketika device kita sudah mumpuni untuk melakukan hal yang sama. Jadi gue sudah tidak menggunakan kalkulator fisik lagi. Selanjutnya barang yang tidak gue pakai adalah aksesoris. Aksesoris di sini bukan berarti aksesoris perhiasan. Dulu memang gue sering menggunakan yang namanya gelang. Gue suka menggunakan kalung, bahkan ada cincin-cincin tertentu yang gue gunakan. Namun sekarang setelah menjalani gaya hidup minimalis, rasanya untuk memakai pun tidak ada keinginan lagi, apalagi harus membeli aksesoris baru. Jadi aksesoris ini benar-benar gue hilangkan dalam kehidupan berminimalis ini. Mungkin gue hanya menyimpan satu aksesoris jika memang dibutuhkan sewaktu-waktu dalam hal tertentu. Tapi untuk membeli aksesoris lagi sepertinya tidak akan gue lakukan.
Selanjutnya adalah sabun batang. Ini memang terdengar aneh ketika gue memutuskan untuk tidak menggunakan sabun batang lagi. Tapi gue memiliki alasan untuk tidak menggunakan sabun batang. Karena gue jarang sekali melakukan mandi sampai bener-bener sabun batang itu habis. Dan gue merasakan efek dari sabun itu semakin berkurang, padahal belum habis. Sabun juga menurut gue rentan jatuh dan rentan kotor. Ketika gue melakukan pekerjaan di luar kota, sabun batang seringkali merepotkan gue dalam pengemasan. Jadi gue harus mengemas kembali ke dalam sebuah plastik yang bisa jadi luber setiap saat. Gue rasa sabun liquid adalah satu-satunya pilihan pembersih badan yang paling efektif dan paling fungsional menurut gue dibanding sabun batang. Selanjutnya, barang yang tidak akan gue pakai lagi atau tidak akan gue beli lagi adalah sebuah koleksi. Mau itu koleksi action figure, mau itu koleksi diecast, mau itu koleksi apapun itu, pajangan dan lain-lain, gue sudah tidak akan membelinya lagi. Dulu gue punya kebiasaan yang cukup aneh, gue mengkoleksi botol minuman dari berbagai negara, terutama botol minuman energi ya dari berbagai negara. Bahkan gue sampai nitip ke temen gue yang ada di luar negeri untuk kirimin botol minuman energi. Karena menurut gue itu memiliki satu ciri khas tersendiri di tiap-tiap negara. Seiring berjalannya waktu, gue terpikir untuk apa gue mengkoleksi botol atau kaleng minuman energi seperti itu. Rasanya kalau dikumpul-kumpul itu ya gak jadi apa-apa, hanya jadi sampah dan menurut gue memenuhi ruangan. Itu yang gak akan gue koleksi lagi dan gak akan gue pakai lagi. Barang selanjutnya apa ya? Souvenir memanglah barang kecil yang mudah banget kita temukan dimanapun. Saat kita keluar kota, tanpa sengaja kita melihat satu barang yang lucu di tempat tersebut dan kita tertarik untuk membeli souvenir buat diri kita, bahkan oleh-oleh buat teman. Jika teman memang nitip souvenir, pasti gue beliin. Tapi untuk diri gue sama sekali sudah tidak mau yang namanya souvenir. Bahkan saat gue ke undangan teman menikah atau acara apapun itu, gue tidak pernah mengambil souvenir. Meskipun souvenir yang diberikan di undangan itu adalah barang-barang fungsional, sepertinya gue sudah punya di rumah. Jadi mungkin buat orang lain aja deh souvenirnya. Untuk saat ini yang terakhir yang tidak akan gue gunakan lagi adalah celengan. Kalau menurut gue di era digital ini semua bentuk tabungan bisa berupa hal-hal digital juga. Gue lebih prefer untuk menabung pada sebuah investasi digital dibanding gue harus menabung secara fisik di celengan. Banyak yang kita tahu kalau resiko nabung di celengan itu ya banyak juga kejadian yang duitnya dimakan rayap. Saking lamanya bertahun-tahun tanpa dia sadar bahwa duitnya hancur dimakan rayap. Menurut gue nabung di celengan adalah satu hal yang konservatif di era digital. Saat kita ditawarkan platform yang lebih mudah dan lebih aman, kenapa kita harus menabung di celengan lagi? Jadi itulah barang yang tidak gue pakai dan tidak gue gunakan lagi dalam menjalani gaya hidup minimalis. Semoga bisa menjadi referensi bagi kalian atau kalian punya barang-barang yang tidak dipakai lagi selama menjalani hidup minimalis. Silahkan komentar di bawah video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Dadah.